Kalau teman-teman yang lain ada kendala dalam penulisannya? Nggak ada sih Bu, cuman mentor dari kami memang untuk apa namanya kemarin kan sudah dari Ibu kan ada revisi lah, dari mentor juga mau revisi tapi hari Senin Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Ya. Oke. Tapi kaitannya cuma yang argumentasi untuk kegiatan, insya Allah nggak ada. Iya, baik. Ya. Ya, ini teman-teman, kalau misalkan dari bab 1 sampai bab 3-nya sudah selesai, nanti boleh dikirim ke grup ya, ke grup WA ya, gitu ya. Jadi untuk backup kita, nanti saya coba lihat-lihat lagi kalau ada yang terlewat ya, nanti supaya bisa langsung di apa dikoreksi. Karena kalau saya harus buka LMS, kalau di handphone agak susah gitu ya. Ya bacanya juga susah. Di laptop, kalau di laptop ya harus buka laptop dulu ya. Kalau langsung di, Sudah kelihatan belum? ya Nah, sudah terlihat. sudah Bu. Ya, Ya izin Bu, saya mulai monggo. dari bab 2 berarti ya Bu. Ya, langsung saja. Eh, ini dari deskripsi isu ya Bu. Ya, Jadi saya ada isu yang ada di satuan kerja saya itu ada berdasarkan yang saya amati ada 5 Ibu. Yang pertama kurangnya pengetahuan dari masyarakat terkait 3 inovasi di Pengadilan Agama Kendal, ada petis raba, ada MPP dan layanan keliling Ibu. Yang kedua, belum adanya aplikasi digital untuk mengetahui atau melacak posisi berkas perkara berjalan. Jadi berkas perkara berjalan itu di satuan kerja saya saat ini untuk melacak berkas sampai pada tahap apa, itu kami menggunakan buku manual, Ibu. Belum ada aplikasi digital yang membackup buku tersebut. Yang ketiga, kurang maksimalnya sistem pelayanan Siwara. Siwara itu sistem WhatsApp perkara. Di situ para pihak yang berperkara bisa mendapatkan informasi ataupun bisa mendaftar untuk persidangan. Akan tetapi Siwara itu hanya dalam bentuk sistem atau dalam bentuk WhatsApp saat ini, Bu. Belum diaplikasikan pada Pengadilan Agama Kendal. Jadi terkadang jika sedang error, banyak errornya Bu, karena hanya WhatsApp. Ada beberapa pihak yang bahkan tidak mendapatkan akses ke Siwara ini. Seperti itu. Yang keempat, minimnya sosialisasi Pusbakum membuat warga atau masyarakat tidak mengetahui apa itu Pusbakum pada pengadilan agama itu Bu. Sehingga terkadang beberapa masyarakat yang datang untuk menyelesaikan perkaranya, menyelesaikan masalahnya itu mereka ke sini bingung, Bu. Bingung untuk membuat gugatannya seperti apa, syaratnya seperti apa. Seperti itu akhirnya ada yang lari ke luar atau ke pihak advokat di luar yang membutuhkan biaya, padahal mereka itu warga yang kurang mampu seperti itu. Yang kelima, optimalisasi penggunaan kartu identitas dan pemasangan banner larangan masuk tanpa kartu identitas untuk mengurangi kepadatan di ruang pelayanan Pengadilan Agama Kendal. Pada Pengadilan Agama Kendal ini sekarang memang sudah ada kartu identitas Ibu untuk para pihak, advokat, saksi, dan juga tamu. Akan tetapi penggunaannya belum maksimal. Jadi walaupun mereka tidak memakai kartu identitas atau tidak berkepentingan ke sini, mereka hanya ibaratnya mengantar para pihak seperti itu. Mereka kan tidak akan dikasih kartu identitas karena mereka tidak ada kepentingannya ke sini. Tapi mereka dapat masuk ke ruang pelayanan, sehingga ruang pelayanan di Pengadilan Agama Kendal itu sering padat, Ibu, sering ramai. Bahkan yang berkepentingan itu terkadang harus menunggu di luar, seperti itu, Bu. Itu isu-isu yang ada pada satuan kerja saya, satuan kerja Pengadilan Agama Kendal. Kemudian isu tersebut saya analisis berdasarkan apa itu APKL Bu, kriteria APKL sehingga didapatkanlah 3 isu ter terhits ya Bu ya, terpilih. Yang pertama adalah kurang optimalnya penggunaan kartu identitas dan pemasangan banner larangan masuk. Yang kedua, kurang pengetahuannya masyarakat terkait 3 inovasi di Pengadilan Agama Kendal. Yang ketiga,
minimnya sosialisasi pos bakum, membuat warga tidak mengetahui hak bantuan hukum. Setelah menggunakan metode APKL, kemudian saya menganalisis kembali menggunakan metode USG dengan hasil didapatkan satu ranking nomor isu yang paling terpilih, yaitu kurangnya optimalisasi penggunaan kartu identitas dan pemasangan banner larangan masuk tanpa kartu identitas di pelayanan Pengadilan Agama Kendal. Setelah itu dari satu isu tersebut dianalisis lagi menggunakan metode Fishbone dengan dihasilkan eh, apa namanya 4 kriteria, yaitu man, material, mesin, dan metode. Yang pertama dari manusianya, yaitu pegawai pelayanan belum sepenuhnya memahami pentingnya penggunaan kartu identitas. Yang kedua, kurang kesadarannya pengguna pelayanan untuk memakai kartu identitas. Untuk yang kedua berkaitan dengan metodenya, yaitu prosedur di ruang pelayanan memang belum maksimal atau bahkan belum ada prosedur khusus yang melarang pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk masuk seperti itu. Yang ketiga berkaitan dengan mesin, yaitu kurangnya sistem teknologi yang mengintegrasikan verifikasi kartu identitas dengan data SIPP. Sehingga walaupun mereka tidak berkepentingan, tidak berperkara di sini, tetap masih bisa masuk atau bisa ke ruang pelayanan. Yang ketiga adalah material. Materialnya berkaitan dengan kartu identitas memang kurang kurang apa Ibu? Kurang kurang komplit seperti itu, Bu. Jadi rencana saya nanti akan ditambah satu kartu identitas lagi untuk pihak yang pendamping. Jadi di, di luar para pihak itu biasanya ada disabilitas yang mereka harus didampingi. Kalau mereka yang mendamping itu nanti ada kartu khusus untuk kartu pendampingnya gitu. Terus kegiatan-kegiatannya untuk menyelesaikan isu tersebut yaitu satu membuat pemetaan masalah dan studi kasus penggunaan kartu identitas pada ruang pelayanan dan membuat SOP penggunaan kartu identitas bagi pengguna layanan. Yang kedua membuat SOP tadi sudah Ibu. Yang ketiga membuat banner larangan masuk ruang pelayanan tanpa kartu identitas. Yang keempat, membuat kartu identitas khusus pendamping untuk pendamping dari pengguna layanan prioritas atau kelompok rentan. Yang kelima, sosialisasi SOP tersebut eh, kepada petugas PTSP dan pegawai-pegawai di Pengadilan Agama Kendal. Yang keenam, melakukan monitoring dan evaluasi. Yang ketujuh, membuat laporan aktualisasi. Saya lanjut, Ibu. Ini metriknya, Ibu. Ya, metrik saya yang pertama kegiatannya adalah membuat pemetaan masalah dan studi kasus penggunaan kartu identitas pada ruang pelayanan. Tahapannya yang pertama mengumpulkan informasi dari PTSP, dari security, dan dari duta layanan. Outputnya mendapatkan permasalahan atau mendapatkan data berkaitan permasalahan yang ada di ruang pelayanan, Ibu. Yang kedua, melaporkan dan mendiskusikan isu tersebut dan juga solusinya kepada mentor saya. Setelah itu outputnya adalah mendapat masukan dari mentor mengenai gagasan isu tersebut. Yang ketiga, tahapannya menganalisis dari hasil masukan mentor dan diskusi serta informasi hasil diskusi serta informasi dari petugas pegawai pengadilan agama. Yang keempat, outputnya saya akan mendapatkan data masalah penggunaan kartu identitas dan langkah-langkah solusinya. Yang kedua, saya akan membuat SOP penggunaan kartu identitas dan pengguna layanan pada Pengadilan Agama Kendal. Langkahnya atau tahapannya adalah persiapan atau pengumpulan data dan tujuan kegiatan. Yang persiapan mengumpulkan data, mohon maaf Ibu, persiapan mengumpulkan data dan tujuan kegiatan.
Outputnya saya akan mendapatkan data berkaitan dengan penggunaan kartu identitas. Yang kedua, saya akan membuat SOP berkaitan hal tersebut. Outputnya saya akan mendapatkan draft SOP-nya. Kemudian dari draft SOP tersebut saya akan berkonsultasi dengan mentor saya. Setelah berkonsultasi, saya akan mendapatkan output yaitu masukan dari mentor. Setelah itu saya lanjutkan berkonsultasi lagi dengan panitera pada Pengadilan Agama Kendal untuk mendapatkan nanti masukan atau final draft SOP. Kemudian setelah final, saya akan meminta persetujuan dari Bapak Panitera untuk SOP yang telah saya buat. Hasilnya yaitu SOP yang telah selesai, gitu. Yang ketiga, kegiatan saya adalah membuat banner larangan masuk di ruang pelayanan tanpa kartu identitas. Tahapan dari membuat banner tersebut, ya, pertama saya akan membuat desain dari banner tersebut. Outputnya saya akan mendapatkan konsep desainnya. Yang kedua, saya akan mendiskusikan desain saya tersebut kepada mentor. Outputnya saya akan mendapatkan hasil final dari desain saya. Yang ketiga, saya akan mencetak outputnya, yaitu saya akan selesai, Bu. Jadi banner saya sudah siap untuk ditempatkan di depan pintu pelayanan. Yang keempat, membuat kartu identitas khusus untuk pendamping. Untuk menambah kartu identitas yang sudah ada, saya menambah lagi satu khusus pendamping. Itu untuk membantu para kelompok rentan yang membutuhkan pelayanan di sini. Terkadang mereka kan khusus pendamping, membawa pendamping sendiri dari luar. Seperti terkadang ada yang sewu tunawicara atau tunanetra seperti itu. Biasanya mereka membawa pendamping dari luar, dan nanti pendamping mereka itu yang diberikan kartu pendamping untuk bisa masuk ke ruang pelayanan. Tahapannya saya akan membuat desain dari kartu tersebut. Setelah hasil desain itu, saya akan berkoordinasi dengan mentor tentang desain. Nanti setelah desain itu final, dari mentor setuju, saya akan mencetak kartu pendamping tersebut. Kemudian yang kelima, setelah SOP, banner, dan juga kartu identitas sudah jadi, saya akan mensosialisasikan SOP tersebut, kartu tersebut, dan juga aktualisasi saya itu kepada pegawai di Pengadilan Agama Kendal, khususnya bagi pegawai PTSP, security, dan duta layanan yang berkaitan langsung atau berhadapan langsung dengan para pihak pencari keadilan. Tahapannya yaitu saya akan meminta pendapat dan saran dari mentor terkait teknis dari sosialisasi saya nanti. Outputnya yaitu saran dari mentor untuk kelancaran kegiatan sosialisasi. Yang kedua, saya akan menyusun undangan dan absensi. Outputnya itu jadi adanya undangan dan absensi tersebut. Yang ketiga, saya akan melaksanakan kegiatan sosialisasi bagi pegawai, security, dan duta pelayanan. Outputnya yaitu sosialisasi telah terlaksana. Yang keenam, kegiatan saya melakukan monitoring dan evaluasi implementasi dari aktualisasi yang telah saya lakukan. Tahapannya yaitu survei kepuasan layanan setelah diperlakukannya larangan masuk ruang pelayanan bagi yang tidak berkepentingan. Outputnya hasil survei dari masyarakat yang yang datang ke Pengadilan Agama Kendal. Yang kedua, tahapannya adalah penyampaian evaluasi kepada atasan, kepada mentor, dan juga kepada panitera sebagai atasan langsung. Outputnya yaitu rekomendasi dan saran bagi perbaikan larangan dilarang masuk bagi yang tidak berkepentingan, dan kartu pendamping khusus pendamping kelompok rentan. Yang ketujuh, kegiatan saya akan membuat laporan aktualisasi. Membuat laporan aktualisasi tersebut dari pertama yaitu mencari isu yang ada pada satuan kerja. Akhirnya saya dapatkanlah isu terpilih.
Yang kedua adalah melaporkan dan berdiskusi dengan mentor terhadap isu tersebut. Outputnya terpilih isu yang akan menjadi aktualisasi, kemudian membuat rancangan aktualisasi, outputnya aktualisasi pada satuan kerja. Nah, terakhir melaksanakan aktualisasi berdasarkan rancangan tersebut, outputnya hasil aktualisasi. Jadwal kegiatan saya, ini jadwal kegiatan juga Ibu atau cukup Bu? Mohon izin Ibu masih di mute. Oh iya. Coba kita lihat dulu kegiatannya ada berapa di atas? Ada 7 Ibu. Ada 7. Oke, kita lihat time schedule-nya ada berapa? 7 juga enggak? Time schedule-nya ada 7 Ibu. Oke, baik. Itu harus sama ya. Di atas Iya 7, Ibu. 7. Kalau di atas 5, berarti di bawah 5. 5. Ada lagi yang mau disampaikan, Mas Tulis? Untuk bab 2 sebenarnya itu saja Ibu. Oh, itu Atau saja. harus saya tambahi? Cukup dulu ya. Cukup Itu Ibu, aja siap dulu. Ibu. Oke. Baik. Untuk yang pertama, Mas Sulistiono boleh eh, kalau saya lihat di LMS-nya itu tulisannya masih ada yang warna biru. Kalau ini udah nggak ada ya? Sudah saya edit mungkin Ibu. Ya, Mohon izin Bu. sebetulnya udah nggak ada ya. Berarti udah hitam semua ya. Oke. Kalau kita lihat isunya yang tentang kurang optimalisasinya, itu ada nomor berapa isunya? Kita lihat di atas yang isunya atau APKL-nya, AKPK-nya apa saja? Bentar, Ibu. Ini Ibu. Ya, boleh. Ini kan kurang pengetahuan dari masyarakat terkait 3 inovasi unggulan ya. Itu kalau kurangnya ditambah boleh ya, kurangnya pengetahuan Kurang. masyarakat gitu ya. Siap Darinya Ibu. nggak usah kurangnya pengetahuan masyarakat. Ya, jadi di koreksinya itu ya, kurangnya Siap Ibu. pengetahuan masyarakat terkait 3 inovasi. Itu Siap ya. Nanti Ibu. yang di atas-atasnya juga tuh ya Oke, digantinya saya rubah Ibu. Siap. kurangnya pengetahuan Pengetahuan. masyarakat. Kemudian yang kelima itu kurang optimalisasi penggunaan kartu identitas. Nah, itu juga diganti ya menjadi kurang optimalnya. Hmm. Kurang optimalnya itu ya. Nah, Ya berarti kan Ibu. nanti yang di atas atas itu juga ada ya sampai ke bawah nanti Siap. ya. Oke Ibu, siap. Kemudian untuk kepada semuanya ya, kepada semua teman-teman, untuk kepada mentor itu bukan disebut koordinasi, karena kan beliau adalah atasan kita ya, tetapi konsultasi Siap ya, Ibu. melakukan konsultasi kepada mentor, bukan melakukan koordinasi. Kalau koordinasi itu setara gitu ya. Jadi Siap antara Ibu. rekan kerja gitu ya atau dengan instansi lain tapi yang setara. Nah, itu namanya koordinasi. Ya, tapi kalau kepada mentor atau kepada pimpinan atasan kita ya, intinya adalah yang ada jabatannya lebih tinggi dari kita itu kita berkonsultasi. Konsultasi. Itu Siap ya, Ibu. semuanya juga ya kalau ada kata-kata seperti itu ya diganti menjadi konsultasi. Kemudian tadi ada sosialisasi di kegiatan mana ya? Sosialisasi. Nah, itu kan outputnya ada telah terlaksana gitu ya, yang sosialisasi. Ya Ibu. Nah, itu nanti outputnya dituliskan saja Ini Ibu. terlaksananya sosialisasi, gitu ya. Tadi ada kayaknya Oh ini ya Ibu. Siap. Oh yang sosialisasi. bawah. Ya Ibu ada. Jadi diganti menjadi ter. Kalau sudah intinya kalau semua sudah terlaksana menjadi ter ya. Oh Terlaksananya ya siap apa? Ibu. Terlaksananya penyusunan SOP ya. Terlaksananya pembuatan kartu atau apapun itu ya, teman-teman semua kalau sudah selesai melakukan sesuatu berarti langsung saja tulis terlaksananya. Nah, untuk yang item ketujuh, item terakhir itu nggak usah pakai macam-macam. Yang item 7 menyusun laporan. Nah, itu membuat laporan aktualisasi ya. Membuat laporan aktualisasi nanti langsung saja di kegiatannya menyusun laporan aktualisasi gitu kan. Langsung saja kemudian berarti outputnya tersusunnya laporan aktualisasi gitu. Siap Jadi Ibu. jangan kalau ini kan berarti
dari awal lagi kan kita hanya merangkum ini ya di sesi akhir nanti apa eh, 3 hari atau berapapun harinya itu ya di apa di time schedule-nya itu kan berarti kan kita hanya merangkum menyusun menyusun laporan-laporan itu menjadi satu ya karena nanti akan ada kegiatan mingguan ya mingguan itu kan teman-teman semua kan membuat kan minggu pertama nih ngapain nih gitu ya nah itu nanti dilaporkan nanti pada saat coaching pada saat aktualisasi itu nanti masukkan ke dalam LMS minggu pertama laporan minggu pertama apa laporan minggu kedua apa nanti akan ada format tersendiri nanti ya akan disampaikan nah itu nanti kemudian pada saat hari terakhir aktualisasi. Nah, teman-teman hanya tinggal menghimpun aja, menyatukan, gitu ya. Jadi nggak usah lagi, kalau di sini kan mencari isu-isu yang ada pada satuan kerja itu kan balik lagi dari awal ya. Nah, itu Ya, nggak usah. Jadi kita hanya menghimpun. Jadi nanti apa tahapannya adalah menyusun gitu aja. Jadi kalau ini kan terlalu panjang. ya, betul. Ya, ya teman-teman juga semua ya menyusun laporan aktualisasi. Nanti outputnya adalah tersusunnya laporan Oke. aktualisasi. Ya, untuk sementara itu dulu Mas Sulistiono. Ya, Ibu. Oke, terima kasih ya Oke, sudah sama-sama Ibu. presentasi Izin saya tugasnya. close share ya, Ya, Bu. oke. Ya, baik. Untuk selanjutnya siapa yang akan memaparkan? Saya boleh, Bu? Mas Henry. Silahkan Ya, Mas Henry. Ya, izin share screen ya, Bu. ya. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah Eh, terlihat. Sudah ya? Baik. Hmm, Ya, silakan. Langsung ke bab 2 ya, Bu, bagian deskripsi itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin untuk menyampaikan ya, Bu ya. Untuk deskripsi isu berdasarkan hasil observasi pengamatan selama eh, bertugas di Pengadilan Agama Demak, saya mengumpulkan setidaknya ada 5 isu yang kemudian akan coba saya deskripsikan. Sebelum saya deskripsikan, saya ingin memberikan apa namanya sedikit gambaran ya. Ketika di Pengadilan Agama Demak, kita melayani masyarakat yang mereka dalam kondisi sedang pusing, sedang banyak masalah, ingin menyelesaikan masalah. Nah, itu perspektif awalnya gitu. Sehingga kemudian kalau dibandingkan dengan pelayan di KUA, maka akan beda gitu. Kalau di KUA kan orang sedang berbahagia, sedang senang. Maka bagaimanapun pelayanannya pasti, oh, akan diterima saja. Tapi kalau di pengadilan, mereka sedang banyak masalah, eh, maka membutuhkan pelayanan yang mungkin seefisien mungkin, secepat mungkin. Oke, deskripsi isunya yang pertama di Pengadilan Agama Demak ada namanya layanan siap ACC, layanan pengiriman akte cerai kepada para pihak. Namun dalam pelaksanaannya ini belum optimal, bahwa siap ACC ini sudah di launching sejak 2023, sudah dimulai. Biasanya masyarakat yang setelah persidangan putus perkaranya nanti melapor ke kasir. Di kasir disampaikan ini akte cerainya setelah berkekuatan hukum tetap mau dijemput langsung ke pengadilan atau dikirim ke alamat yang ibu mau. Nah, ada layanan ini. Ketika mereka mau, maka akan dikirim melalui PT Pos ke alamat. Jadi mereka setelah akte cerainya muncul, tidak perlu lagi datang ke pengadilan. Cukup menunggu, nanti dikirimkan ke alamat masing-masing. Yang pertama. Yang kedua, sebagaimana yang mungkin disampaikan beberapa hari sebelumnya, sama di Pengadilan Agama Demak juga sedang melakukan optimalisasi EKOT khususnya untuk pengguna lainnya. Di Pengadilan Agama Demak itu EKOT berperkara secara elektronik, jadi mulai dari pendaftaran, pembayaran, sampai pada putusannya nanti bisa secara elektronik. Biasanya di Pengadilan Agama Demak itu EKOT ini digunakan sama pengguna advokat, pengacara. Sedangkan masyarakat umum yang sebenarnya salah satu diadakannya EKOT untuk membantu mereka kurang masih kurang minatnya. Maka eh,
perlu dilakukan beberapa upaya agar pengguna lainnya, masyarakat umum itu dapat meningkat. Yang ketiga, yaitu belum optimalnya pemanfaatan aplikasi Sparda oleh para pihak berperkara di Pengadilan Agama Demak. Sparda ini adalah sistem informasi penanganan perkara Demak. Jadi, setiap orang yang berperkara di Pengadilan Agama Demak itu ada akunnya masing-masing, aplikasi Sparda. Jadi mereka bisa memantau kapan sidangnya, sudah sampai sejauh mana perkaranya, sampai kepada ketika mau sidang ada antrian online-nya. Mereka bisa melakukan antrian. Jadi, ketika sampai di pengadilan mereka udah ada nomor antrian gitu. Tidak perlu mengambil antrian manual lagi. Namun sayangnya dalam pelaksanaannya sebagian masyarakat, khususnya masyarakat umum, yaitu masih belum memanfaatkan sehingga ketika hari sidang datang, oh mereka belum ambil antrian. Akhirnya antrian manual, akibatnya antriannya tentu udah di akhir-akhir. Mereka yang udah datang dari pagi terpaksa untuk sidangnya nanti mungkin siang, gitu. Kemudian yang keempat, kurang efektif dan efisiennya penggunaan buku tamu manual di Pengadilan Agama Demak. Sejauh ini, buku tamu yang ada di pos satpam depan itu masih manual. Maka menyebabkan antrian mungkin makan semakin panjang gitu. Akan lebih baik ketika ada buku tamu online yang disediakan, sehingga akan lebih cepat dan efisien. Yang kelima, yang terakhir adalah belum optimalnya pendataan layanan permohonan informasi Pengadilan Agama Demak. Eh, Pengadilan Agama Demak itu menerapkan PTSP itu sistemnya loket. Jadi semua meja pelayanan bisa melayani setiap jenis pelayanan, mulai dari pendaftaran, layanan informasi pengaduan, pengambilan produk, semuanya bisa dilayani sama mejanya, kecuali kasir-kasir khusus. Nah, dalam pelaksanaannya, kemudian layanan informasi ini, eh, form permohonannya masih manual, kemudian buku registernya masih manual. Akibatnya petugas biasanya tidak lagi melakukan tidak membuat format form permohonan gitu. Langsung saja ketika masyarakat datang diminta KTP, ditanyakan mau butuh informasi apa, lalu disampaikan gitu. Tidak dilakukan pendataan. Karena terlalu lama, harus ngisi dulu, ditulis tangan, kemudian di buku registernya harus diisi dulu. Untuk menghemat waktu agar tidak terlalu lama, maka petugas kemudian mengambil inisiatif untuk tidak melakukan pendataan. Akibatnya, ketika akan pelaporan menjadi terhambat. Kemudian berdasarkan deskripsi isu tadi, setelah ini isu dikumpulkan, saya lakukan analisis menggunakan APKL. Yang pertama, isu belum optimalnya layanan pengiriman produk siap ACC, kemudian kelima isu tersebut dianalisis, kemudian terpilihlah 3 isu yang mendapatkan nilai paling tinggi berdasarkan analisis APKL ini. Dari segi aktual, problematik, kelayakan, dan layaknya. Pertama itu belum optimalnya pendataan layanan informasi permohonan, kemudian belum optimalnya layanan siap ACC, dan kurang efektif dan belum optimalnya penggunaan aplikasi Sparta. Kemudian dari ketiga isu yang terpilih tadi, dilanjutkan melakukan analisis menggunakan pisau analisis USG, itu urgensi, eh, seriousness, dan fraud. Ini tabel analisis isu USG-nya. Dari ketiga isu ini, kemudian dilakukan perankingan, ternyata isu yang paling urgen, paling serius, dan paling membutuhkan segera ditangani itu adalah belum optimalnya pendataan layanan permohonan informasi di Pengadilan Agama Demak. Dari analisis isu tadi, setelah ditemukan satu isu terpilih, selanjutnya dilakukan analisis menggunakan diagram Fishbone. Ada 4 penyebab dari segi metodenya, belum diterapkannya SOP pelayanan pada layanan permohonan informasi. Kemudian dari segi manusianya, para petugas tidak melakukan pengisian form pendaftaran yang masih sifatnya manual. Kemudian tidak ada juga petugas yang melakukan kontrol gitu. Kemudian dari segi alatnya, formnya masih manual, terus belum adanya aplikasi yang memungkinkan agar bisa dilakukan pendataan secara elektronik. Kemudian dari segi lingkungannya, hal ini telah menjadi kebiasaan sehingga butuh dilakukan perubahan. Dari analisis Fishbone ini kemudian dibuatlah rancangan aktualisasinya. Ini yang pertama,
kegiatan yang pertama yang akan dilakukan adalah melakukan konsultasi kepada mentor dan atasan. Kebetulan mentor dan atasan saya beda ya. Mentor saya Bapak Sekretaris, atasan langsungnya dengan Panitera Muda Hukum. Jadi saya butuh konsultasi kepada keduanya, gitu. Tahapannya pertama menyampaikan ide gagasan pada mentor agar tentang rencana optimalisasi pendataan dan permohonan informasi melalui penggunaan teknologi digital. Jadi ada dokumen outputnya, ada dokumentasi, kemudian catatan hasil dari konsultasi. Kemudian yang kedua, saya mengusulkan agar penggunaan teknologi digital. Dalam hal ini yang akan digunakan itu outputnya itu penggunaan Google Form dan spreadsheet yang terintegrasi. Yang kedua, setelah melakukan konsultasi, setelah disepakati apa media yang akan digunakan, berikutnya saya melakukan merancang konsep atau dan draft Google Form yang akan digunakan. Pertama mencari tahapannya mencari referensi dulu tentunya, kemudian mendata item-item isian, karena di Google Form itu nanti bakal ada apa aja yang perlu diisi data-datanya, harus ada item-itemnya. Saya data dulu item-itemnya berdasarkan formulir permohonan informasi yang manual yang selama ini ada, ditambah kalau secara regulasi itu merujuk kepada eh, keputusan KMA di tahun 2022 tentang layanan informasi. Di situ ada apa aja data-data yang mesti diisi, dijelaskan dalam regulasinya. Kemudian lalu membuat draft Google Form yang akan digunakan. Ketiga, setelah merancang, berikutnya saya akan membuat Google Form dan spreadsheet yang terintegrasi. Tentunya untuk membuat Google Form agar bisa khusus untuk layanan informasi, saya butuh email khusus untuk layanan ini. Yang kedua, membuat Google Form-nya sesuai dengan item-item yang setelah didata. Hal ini bekerja sama dengan tim IT PA Demak. Output-nya nanti telah ada Google Form dan spreadsheet yang terintegrasi. Yang keempat, setelah membuat, berikutnya saya akan mempresentasikannya kepada mentor dan atasan. Ini nanti dilakukan presentasi, kemudian mendengarkan masukan dan saran darinya, kemudian nanti dilakukan perbaikan dulu setelah ada masukan dan saran. Berikutnya baru melakukan sosialisasi kepada petugas PTSP. Lakukan sosialisasi, outputnya ada terlaksananya sosialisasi, kemudian juga nanti formnya ditempel di setiap komputer pelayanan. Jadi ketika ada masyarakat yang meminta informasi, dimintakan KTP, petugasnya langsung mengisi. Kalau diminta masyarakatnya yang mengisi Google Form-nya lama gitu, karena masyarakat yang datang itu bermacam-macam, ada yang muda, ada yang tua dengan berbagai macam persoalannya. Jadi petugas yang mengisi berdasarkan data yang dikasih sama masyarakat. Kemudian juga untuk mengantisipasi ya, misalnya nanti linknya hilang atau bagaimana, nanti disediakan barcode di setiap meja. Mungkin bisa yang masyarakat yang masih muda atau dari segi pendidikan oke, gitu bisa langsung mengisi melalui barcode. Tapi untuk masyarakat yang mungkin sudah tua, langsung petugasnya yang mengisikan agar efisien waktunya. Yang keenam, setelah dilakukan sosialisasi, setelah diberikan bagaimana penggunaannya kepada petugas PTSP, lalu dimulai untuk penggunaan Google Forms dan spreadsheet yang terintegrasi pada layanan informasi dan pengaduan. Jadi setiap masyarakat nanti yang datang sudah bisa didata, tidak perlu lagi melakukan pendataan manual, permohonannya sudah bisa masuk lewat Google Form, nanti hasilnya terekap langsung di spreadsheet-nya sebagai pengganti dari buku register yang masih manual. Kemudian terakhir setelah dilaksanakan, kemudian melakukan pelaporan dan evaluasi kegiatan, membuat laporan aktualisasi, kemudian menyampaikannya ke mentor dan atasan, nanti akan ada perbaikan dan tidak lanjut dari kegiatan berikutnya. Jadwal kegiatannya ini di 1 sampai 7, ada total 7 kegiatan, jadwalnya 7, di minggu kelima sudah mulai melakukan konsultasi, merancang. Minggu pertama November sudah mulai membuat, minggu kedua November harapannya sudah disosialisasikan, sudah dimulai. Laporannya di minggu terakhir untuk kegiatan aktualisasi. Mungkin demikian ya Bu ya.
yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon kritikan, masukan, dan saran agar lebih baik ke depan. Baik, terima kasih Mas Yendri. Ya, kalau saya lihat kemarin masih ada yang tulisannya masih belum warna hitam ya, tapi ini kayaknya sudah hitam semua. Masih ada yang warna hitam muda itu, tapi ini udah hitam semua. Eh, Kayaknya udah cukup sih Mas Yendri. Berarti nanti outputnya adalah apa ini ya scan barcode gitu ya, Pak? Outputnya nanti ada Google Form yang Akhirnya. ditempel di setiap meja loket pelayanan. Jadi Mm-mm. kalau barcode di setiap meja pelayanan itu udah ada barcode survei kepuasan, ada survei anti korupsi, jadi terlalu banyak. Eh, Hmm. Harapannya nanti ya tujuan utamanya tadi agar efisien ya Bu ya. Sementara saat ini sudah efisien, tapi pendataannya tidak dilakukan gitu. Kita ingin efisien, tapi pendataan tetap dilakukan gitu. Maka nanti Hmm. ditempel di komputer petugas yang mengisi. Tapi O- jika memungkinkan, ada mungkin masyarakatnya, oh ini bisa diisi sendiri ya, silakan diisi sendiri formnya. Oke, ya ya. Baik, intinya adalah data ya. Ya, data yang valid ya. Oke, ya. Baik, terima kasih untuk Mas Yendri ya. Ya, nanti kayaknya koreksinya sih belum ada ya. Cukup, cukup. Ya, terima kasih Mas Yendri ya. Kita lanjut ke Ibu, siapa terima kasih. yang mau mempresentasikan lagi? Siapakah? Sekarang yang wanitanya ya, boleh. Yang perempuannya nih, boleh Mbak Winda, Mbak Reni, Mbak Renara. Siapakah? Ayo, siapa? Silakan. Saya nggak apa-apa Ibu, Mbak Renara, monggo ya. izin Ibu share screen ya Bu. Udah itu Bu, udah keluar Bu. Sudah terlihat. Silahkan. Baik Ibu, mohon izin menyampaikan Ibu. Dimulai dari deskripsi isu ya Bu. Dari saya deskripsi isunya ada 5 Ibu. Dari Pengadilan Negeri Karanganyar yang pertama itu belum optimalnya penggunaan mesin antrian di Pengadilan Negeri Karanganyar. Sebenarnya mesin antrian ini sudah ada Ibu, cuman penggunaannya belum optimal karena beberapa hal. Biasanya itu karena yang pertama mesinnya biasanya rusak Bu, jadi kita sering maintenance. Jadi antriannya itu sering manual, jadi menyebabkan antriannya itu tidak tertib, jadi nggak efektif dan efisien Ibu. Lalu yang kedua itu isu yang kedua kurang memadainya fasilitas ruang laktasi atau ruang ibu menyusui di Pengadilan di Karanganyar. Sebenarnya di Pengadilan Karanganyar sudah tersedia, namun dari segi fasilitasnya masih belum memadai, sehingga ruangan laktasi itu seperti ada tapi tidak ada yang memakai seperti itu Bu, karena memang kondisi ruangannya kurang menarik gitu Bu. Padahal ini kan memang dibuat untuk apa ya, memenuhi kebutuhan dari ibu menyusui ya Bu. Kalau misalnya mereka pengguna layanan ataupun pengunjung yang memang butuh ruang untuk menyusui seperti itu Bu. Yang ketiga, kurang sesuainya prosedur pemberkasan arsip perkara perdata yang telah diminutasi. Di satker kami itu memang ada beberapa berkas perdata itu yang memang
dia itu susunannya tidak sesuai dengan pedoman Ibu. Jadi kadang susunannya acak seperti itu Bu. Lalu juga ada beberapa berkas perkara yang tidak dijahit Ibu, karena posisinya itu biasanya berkas perkaranya itu terlalu tebal. Jadi dari panitera penggantinya itu mungkin kesulitan Ibu untuk menjahit. Jadi terkadang itu dijahitnya itu tidak sesuai prosedur seperti itu Bu. Yang keempat, belum optimalnya penggunaan aplikasi survei pelayanan elektronik atau SUPER, itu aplikasi survei kepuasan masyarakat, survei persepsi anti korupsi, dan survei harian bagi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Karanganyar. Seperti kita ketahui, Bu, di Satker kami tersedia aplikasi si Super ini untuk pengguna layanan menilai dari kinerja pelayanan kami, Bu. Jadi untuk menerima keluhan ataupun masukan dari para pengguna layanan yang nantinya itu muaranya akan dari kami itu memberikan peningkatan kualitas pelayanan publik Ibu. Jadi dari masyarakat kembali lagi ke masyarakat seperti itu Bu. Lalu yang kelima, belum optimalnya penggunaan layanan era terang di Pengadilan Negeri Karanganyar. Era terang ini itu layanan permohonan surat keterangan elektronik yang dapat diakses secara online. Tujuan dari layanan ini itu mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonan surat keterangan, namun dalam kenyataannya, dalam prakteknya ini mengalami kendala Ibu, karena dari era terangnya ini sering mengalami kendala dari server pusatnya Ibu, dari MA-nya. Jadi mau masuk itu kadang servernya down Bu, jadi sering gateway keluarnya gitu. Jadi terkadang masyarakat itu mau daftar itu kesulitan, dan jadinya itu mereka harus langsung ke pengadilan. Sedangkan kan tujuan dari era terang ini kan sebenarnya memudahkan pengguna untuk mengakses dimanapun ya Bu secara online. Cuman memang kendalanya di sini memang dari pusatnya Ibu, server MA itu sering down seperti itu Bu. Lalu dari kelima isu itu, saya menganalisisnya menggunakan teknik APKL ya Bu. Yang pertama, saya menggunakan teknik APKL. Dari metrik ini diberi skor dari angka 1 sampai 5, lalu kita ranking. Dari kelima isu itu, belum optimalnya penggunaan mesin antrian di Pengadilan Negeri Karanganyar itu memperoleh skor 14, rankingnya ranking 5. Yang kedua, kurang memadainya fasilitas ruang laktasi atau ruang ibu menyusui di Pengadilan Negeri Karanganyar. Skornya 13, menduduki peringkat 5. Lalu yang ketiga, kurang sesuainya prosedur pemberkasan arsip perkara perdata yang telah diminutasi. Skornya 15, peringkat 3. Yang keempat, belum optimalnya penggunaan aplikasi si Super bagi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Karanganyar, menduduki peringkat 1 dengan skor 17. Dan yang terakhir, belum optimalnya penggunaan layanan era terang di Pengadilan Negeri Karanganyar dengan skor 16, ranking 2. Dari teknik APKL ini Bu, lalu saya menganalisis kembali menggunakan teknik USG. Dari teknik USG ini tadi diambil 3 dari APKL yang sudah menduduki ranking teratas Ibu. Yang pertama yaitu kurang sesuainya prosedur pemberkasan arsip perkara perdata yang telah dimutasi. Ini jumlah nilainya 9, skala prioritasnya atau rankingnya 3. Yang kedua, belum optimalnya penggunaan aplikasi Super bagi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Karanganyar. Ini menduduki peringkat 1. Yang ketiga, belum optimalnya penggunaan layanan era terang di Pengadilan Negeri Karanganyar, menduduki peringkat nomor 2 Ibu. Lalu berdasarkan beberapa isu yang telah saya uji dengan menggunakan APKL dan USG, diperoleh core issue yaitu belum optimalnya penggunaan aplikasi si Super atau aplikasi survei kepuasan masyarakat, survei persepsi anti korupsi, dan survei harian bagi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Karanganyar. Untuk analisis penyebabnya untuk mencari penyebabnya Ibu, mohon maaf, menggunakan diagram fishbone. Yang pertama bisa dilihat dari man-nya atau dari manusianya, yaitu keterbatasan waktu pengguna layanan. Jadi terkadang orang yang datang itu Bu, setelah menerima layanan dari kami, mungkin karena mereka itu punya banyak kepentingan ya Bu, dan keterbatasan waktu. Jadi terkadang itu mereka untuk diarahkan mengisi itu kadang lupa Ibu. Jadi cuman
iya aja tapi nggak tahu ngisi apa enggak seperti itu Bu. Karena kita juga kan nggak bisa memaksa ya Bu. Mungkin ada kepentingan yang lebih mendesak ataupun sedang akan menghadiri sidang seperti itu Bu. Terus yang kedua itu kurang pemahaman pengguna layanan. Jadi masyarakat tuh belum terlalu paham apa sih pentingnya pengisian layanan ini Bu? Padahal kan layanan ini kan memang diisi dari masyarakat dan nantinya pasti akan kembali ke masyarakat ya Bu ya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari kami seperti itu Bu. Yang kedua dari metodenya itu memang belum tersedia SOP tentang penggunaan aplikasi seperti tersebut Ibu. Yang ketiga dari sisi mesin atau alat itu sebenarnya di tempat kami itu menurut senior itu memang dulu disediakan alat khusus untuk mengisi Ibu. Jadi dari badilumnya itu memang ada alat tapi rusak Ibu dan sampai sekarang itu belum diperbaiki, belum ada maintenance-nya. Mungkin karena tidak masuk anggaran ya Bu atau apa saya juga kurang paham. Tapi menurut info dari senior itu memang sebelumnya ada alat dan alat itu rusak Ibu. Jadi kadang kita itu nyuruh orang untuk mengisi itu paling lewat HP ataupun kalau orangnya mau itu diarahkan ke komputer seperti itu Bu. Lalu dari segi lingkungannya itu kurangnya alat bantu sosialisasi terkait layanan survei karena memang banyak yang belum paham ya Bu terkait layanan ini seperti itu. Nah dari penyebab tadi itu mengakibatkan belum optimalnya penggunaan aplikasi survei pelayanan elektronik atau SISUPER oleh pengguna layanan di Pengadilan Negeri Karanganyar. Lalu langsung ke ini ya Bu, mohon maaf langsung ke kegiatan ya Bu. Di kegiatan yang pertama menyampaikan gagasan rancangan aktualisasi kepada mentor atau konsultasi. Tahapannya yang pertama meminta izin untuk mengatur jadwal diskusi untuk menyampaikan gagasan rancangan aktualisasi. Outputnya jadwal pertemuan. Lalu menyiapkan bahan diskusi mengenai rancangan aktualisasi. Outputnya konsep pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Yang ketiga melakukan diskusi dengan mentor. Outputnya ide, kritik, saran, dan masukan. Nanti bisa didokumentasikan. Yang keempat menyusun rencana kegiatan yang akan dilakukan. Outputnya rencana kegiatan aktualisasi. Yang kelima mengajukan persetujuan kegiatan aktualisasi. Outputnya yaitu lembar persetujuan kegiatan. Lalu kegiatan yang kedua dari saya itu membuat video tutorial mengenai tata cara penggunaan aplikasi SISUPER. Tahapannya dari yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor dan coach terkait pembuatan video tutorial tata cara penggunaan aplikasi SISUPER. Outputnya catatan atau notulen. Yang kedua, mencari referensi video terkait tutorial penggunaan aplikasi survei pelayanan elektronik. Outputnya referensi video tutorial penggunaan aplikasi SISUPER. Yang ketiga, membaca dan memahami pedoman penggunaan aplikasi SISUPER, yaitu bisa dilihat dari pedomannya Ibu ada di SKMA nomor 1365 garis miring DU garis miring SK garis miring HM titik 02.3 garis miring 5 garis miring 2021. Yang keempat, menentukan materi atau bahan yang akan dijadikan sebagai video tutorial Ibu. Outputnya poin-poin materi yang akan dicantumkan dalam video tutorial. Yang kelima, membuat draft atau rancangan video tutorial penggunaan aplikasi SISUPER. Outputnya draft atau rancangan video tutorial. Yang keenam, melaporkan hasil draft atau rancangan video tutorial kepada mentor dan coach apakah masih perlu ada revisi atau tidak. Lalu yang ketujuh, melakukan koreksi jika terdapat kesalahan atau penambahan saran masukan dari mentor dan coach. Dan yang ke-8, mengajukan hasil video tutorial setelah melakukan koreksi atau perbaikan. Lalu kegiatan yang ketiga, saya membuat brosur penggunaan aplikasi SISUPER disertai dengan barcode atau QR code link survei pelayanan elektronik. Kenapa saya membuat browser ini Ibu? Browser ini dipakai ketika nanti suatu saat ketika pengguna layanan setelah menerima layanan dan dimintai untuk mengisi layanan mereka itu terburu-buru, nanti bisa kami bawakan brosur yang di dalamnya itu terdapat QR code link Ibu. Jadi mereka bisa bawa brosur nanti bisa mengisi di rumah seperti itu Bu. Jadi tidak harus di tempat atau di PTS pada saat itu setelah dia menerima layanan. Seperti itu Bu. Tahapannya yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor dan coach terkait pembuatan brosur. Yang kedua menentukan bahan atau materi yang akan dimasukkan dalam brosur penggunaan aplikasi SISUPER.
Yang ketiga, membuat draft atau rancangan brosur penggunaan aplikasi Super. Mohon maaf Bu, untuk outputnya lupa. Yang pertama, catatan atau notulen. Yang kedua, materi atau bahan brosur. Yang ketiga, draft atau rancangan brosur penggunaan aplikasi Super. Yang kegiatan yang keempat, mencetak draft, hasil cetak draft atau outputnya hasil cetak draft atau rancangan brosur. Yang kelima, melaporkan draft atau rancangan video tutorial kepada mentor dan coach guna melakukan diskusi untuk menerima saran dan masukan. Outputnya, catatan hasil pelaporan. Yang keenam, melakukan koreksi atau perbaikan terhadap brosur apabila ada revisi. Yang keenam, outputnya perbaikan draft atau rancangan brosur pasca perbaikan. Yang ketujuh, mencetak kembali brosur setelah dilakukan koreksi atau perbaikan. Outputnya hasil cetak draft atau rancangan brosur pasca perbaikan. Yang kedelapan, mengajukan kembali hasil cetakan brosur setelah melakukan koreksi atau perbaikan. Hasilnya persetujuan brosur oleh mentor dan coach yang sudah fix. Lalu yang kesembilan, meminta izin kepada ketua, mentor, dan pihak kesekretariatan untuk meletakkan brosur penggunaan aplikasi support di loket PTSP Pengadilan Negeri Karanganyar. Outputnya pemberian izin dari mentor dan izin dari mentor, ketua, dan pihak kesekretariatan. Lalu yang ke-10, meletakkan dan menyusun brosur penggunaan aplikasi support dengan rapi di loket PTSP Pengadilan Negeri Karanganyar. Outputnya, brosur penggunaan aplikasi sumber pelayanan elektronik atau sumber sudah tersedia di loket PTSP. Kegiatan yang keempat, mempublikasikan video tutorial penggunaan aplikasi Super melalui media sosial dan mempublikasikan di ruang tunggu PTSP Pengadilan Negeri Karanganyar. Untuk tahapannya yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor dan coach terkait publikasi video tutorial penggunaan aplikasi Super melalui sosial media. Di sini saya menggunakan Instagram, Ibu, media sosialnya, dan untuk outputnya catatan atau notulen. Lalu yang kedua, meminta izin kepada mentor dan pihak IT untuk memposting video tutorial penggunaan aplikasi Super di media sosial Instagram Pengadilan Karanganyar. Outputnya pemberian izin dari mentor dan pihak IT. Lalu yang ketiga, meminta izin kepada mentor dan pihak kesekretariatan untuk mempublikasikan video tutorial di ruang tunggu PTSP, Ibu. Outputnya pemberian izin dari mentor dan pihak kesekretariatan. Lalu yang keempat, memposting video tutorial penggunaan aplikasi Super di akun Instagram. Maaf Ibu, sudah ya Bu ya. Yang kelima, lalu mempublikasikan video tutorial penggunaan aplikasi Super di ruang tunggu PTSP Pengadilan. Outputnya, video tutorial telah terpublikasi di ruang tunggu PTSP Pengadilan Negeri Karanganyar. Lalu yang kelima, melaksanakan uji coba terhadap penggunaan layanan di Pengadilan Negeri Karanganyar terkait penggunaan aplikasi Super. Jadi setelah video tersebut diposting di Instagram dan juga dipublikasikan di ruang tunggu PTSP, kami melakukan uji coba Ibu terhadap pengguna layanan pada saat setelah menerima layanan. Untuk kegiatannya yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor dan coach untuk perencanaan kegiatan uji coba terhadap pengguna layanan. Outputnya di sini catatan atau notulen. Yang kedua, menentukan waktu Ibu pelaksanaan uji coba terhadap pengguna layanan terkait penggunaan aplikasi Super. Outputnya jadwal pelaksanaan uji coba. Yang ketiga, meminta izin kepada mentor atau atasan untuk melaksanakan uji coba terhadap pengguna layanan di Pengadilan Negeri Karanganyar. Outputnya yaitu pemberian izin dari mentor dan atasan. Lalu yang keempat, melakukan koordinasi dengan petugas PTS Pengadilan Negeri Karanganyar. Jadi sebelum melakukan uji coba itu, kami melakukan koordinasi Ibu terkait akan melaksanakan uji coba ini, karena kan nanti dari petugas PTSP-nya itu kan mengarahkan untuk mengisi survei Ibu. Seperti itu. Yang kelima, melaksanakan uji coba terhadap pengguna layanan di Pengadilan Negeri Karanganyar untuk menggunakan aplikasi Super. Outputnya maaf Ibu, dokumentasi pelaksanaan uji coba. Lalu yang keenam, melakukan evaluasi terhadap uji coba penggunaan aplikasi Super. Kegiatannya yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor atau coach untuk perencanaan evaluasi. Outputnya yaitu catatan notulen. Yang kedua, membuat laporan hasil evaluasi terkait dengan uji coba penggunaan aplikasi Super. Outputnya laporan hasil evaluasi. Yang ketiga, menyerahkan laporan hasil evaluasi terkait
uji coba penggunaan aplikasi, outputnya catatan maaf Ibu, catatan dari atasan terkait laporan hasil evaluasi. Lalu yang ketujuh, yang terakhir yaitu membuat laporan aktualisasi. Kegiatannya yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor dan coach untuk perencanaan pembuatan laporan aktualisasi. Outputnya catatan atau notulen. Yang kedua, membuat laporan aktualisasi. Outputnya laporan hasil aktualisasi. Lalu yang ketiga, mengajukan laporan aktualisasi kepada mentor dan coach. Outputnya mungkin ada catatan dari atasan ataupun dari coach terkait aktualisasi yang telah dibuat. Lalu di sini ada jadwal kegiatan Ibu terlampir, mulai dari menyampaikan gagasan konsultasi, membuat video tutorial, membuat brosur, mempublikasikan video, melaksanakan uji coba dan melakukan evaluasi terhadap survei yang terhadap pelaksanaan uji coba. Lalu yang ketujuh, membuat laporan aktualisasi Ibu. Apakah cukup sampai di sini Ibu atau sampai bawah? Oke, cukup sampai di sini dulu Oh ya. iya, Ya, Mbak siap. Rena. Terima kasih Ibu sebelumnya. Terima kasih. Berarti ini ada membuat video dan juga membuat brosur, Iya Ibu. Mbak ya. Nah, kira-kira itu waktunya bisa cukup. Karena kan videonya dari tidak ada menjadi ada, gitu ya. Iya Brosur Ibu. tidak ada menjadi ada. Berarti Iya kan betul Ibu. buat dari awal. Nah, itu kira-kira waktu yang diberikan untuk aktualisasi selama kurang lebih 1 bulan sudah mencukupi ya. Insya Allah Ibu, atau mungkin ada masukan dari Ibu selaku coach. Nah, kalau membuat videonya itu yang bikin Mbak Renara sendiri atau ada tim IT-nya? Nanti paling berkoordinasi dengan tim IT Bu dalam pembuatan video tersebut Ibu. Tapi sudah ada gambaran gitu ya dari maksudnya sudah ada ngobrol-ngobrol dengan tim IT-nya? Sudah Ibu. Oh, sudah. Sudah. Tapi mereka Ya. menyetujui ya, maksudnya apa kira-kira ya? Akan membuatkan gitu, ya. Iya Insya Allah Bu, nanti bikin bareng-bareng Ibu paling. Oh ya Seperti itu. udah. Kalau misalkan itu ya nggak ada masalah ya, kecuali apa sih bikinnya tuh agak ribet ya, bikin sendiri, terus apa materinya gitu ya, kontennya gitu kan juga harus difikirkan juga. Ya kalau dari brosur bikin sama tim IT juga. Iya paling nanti saya bikin kayak apa materinya yang akan dimasukkan, nanti paling ya Bu koordinasi sama tim IT untuk desainnya dan segala macam seperti itu Bu. Oke, baik. Berarti kan kalau brosur ini tadi ada disampaikan untuk dibawa pulang ya? Iya, ketika nanti pengguna layanan misalnya nggak bisa mengisi di situ Bu, kan karena situ ada tercantum kode barcode ya Bu, QR link untuk langsung mengisi, bisa mengisi lewat HP seperti itu Bu. Ya, baik. Jadi sebenarnya apa untuk yang diisi itu udah ada ya? Apanya sih ibaratnya kuesioner ya? Sudah Ibu, sudah ada. Oh, kuesionernya Sudah sudah ada. ada, tapi Sudah ada, karena ya. masyarakatnya banyak yang nggak ngisi gitu ya. Jadi bagaimana caranya supaya masyarakat itu yang datang bisa apresiasinya ya, memberikan masukan Iya. terhadap Iya. Mohon izin Ibu, memang dari kuesioner itu memang banyak Ibu. Jadi memang ada beberapa pertanyaan yang membuat multitafsir Ibu, ambigu. Jadi nanti di video itu juga maksudnya apa ya, kita menjelaskan ada beberapa pertanyaan yang memang apa ya, kadang itu ada orang yang salah persepsi seperti itu Bu. Misalnya ya Bu, saya contohkan, misal ada pertanyaan, pernahkah saudara dihubungi oleh hakim, panitera atau staf di pengadilan? Nah, terkadang kan orang menangkapnya itu, oh saya pernah dihubungin karena saya dihubungin untuk sidang atau untuk mengambil salinan putusan atau untuk surat kuasa seperti itu. Padahal pertanyaan di situ itu arahnya ke calo Bu. Seperti itu. Jadi kadang memang pemahaman dari masyarakat yang memang belum apa ya, terkait pertanyaannya itu loh Bu. Memang ada beberapa pertanyaan multitafsir seperti itu. Betul. Saya juga pasti kalau Iya. juga pasti itu ya. Iya, jadi kalau orang biasa kan tahunya, oh saya pernah dihubungin sidang. Jadi
pernah itu ada yang ngisi jadi nilainya turun seperti itu Bu. Jadi Hmm. karena menangkapnya itu, oh pernah Apa dihubungin itu. pertanyaannya bisa diubah kali, ditambahkan gitu terkait dengan hal-hal tertentu tadi? Nggak bisa ya pertanyaannya? Masalahnya itu dari Badilum itu Bu, udah paten. Oh gitu. Sudah seperti itu. Heeh. Iya, iya, iya. Oke, iya. Iya, Baik, seperti itu Ibu. kalau dirasa cukup waktu selama aktualisasi untuk membuat video dan juga membuat brosur, ya itu menjadi lebih baik gitu ya. Lebih Iya, bagus insya dan Allah Bu. ada beberapa output yang ditampilkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Siap Ibu. Renara ya telah Ya, siap. Terima menjelaskan kasih Ibu. tugas-tugasnya. Ya, kita lanjut ke siapakah setelah ini? Saya izin stop share ya Bu. Stop Ya, sharing. siapakah yang akan melanjutkan untuk apa presentasinya? Yang belum? Ayo yang belum. Mohon izin Bu, saya boleh. Siapa? Winda Bu. Winda. Oke, silahkan Mbak Winda Gustiana Sari. Mohon izin Bu, apakah sudah terlihat untuk share Ya, screen-nya? sudah. Silahkan. Ya. Sebelumnya mohon izin Ibu dan teman-teman untuk menyampaikan rancangan aktualisasi saya dari pengamatan saya di satuan kerja saya yaitu di Pengadilan Agama Cilacap ada 5 buah isu yang dapat saya temukan. Yang pertama yaitu belum adanya antrian prioritas untuk pelayanan PTSP dan juga sidang di Pengadilan Agama Cilacap. Jadi untuk layanan antrian ini pada saat ini menggunakan sistem Landipa atau layanan digital Pengadilan Agama yang bisa untuk memantau perkara dan juga untuk memesan antrian sidang dan juga namun saat ini hanya berfokus kepada antrian yang bersifat umum dan tidak diprioritaskan untuk seperti kaum disabilitas, ibu hamil, orang tua, dan juga anak-anak. Sehingga apabila ada kaum-kaum prioritas yang datang ke pengadilan agama ini masih kurang diperhatikan apabila tidak ada permohonan langsung dari yang bersangkutan untuk dibuat lebih cepat pelayanannya. Kemudian yang kedua itu optimalnya pelayanan produk pada loket B, pelayanan produk karena keterbatasan data digital perkara di PTSP Pengadilan Agama Cilacap. Jadi pada saat ini untuk data-data dari tahun 2000-an ke bawah itu masih ada secara manual atau eh, dilihat berdasarkan buku-buku yang tersedia dari dahulu dan belum ada arsip digitalnya. Jadi misal ada seseorang yang misal minta pelayanan duplikat akta cerai atau lain sebagainya itu masih harus dibuka bukunya secara manual satu persatu sehingga menghambat proses pelayanan. Yang isu ketiga kemudian ada belum optimalnya pelayanan tabayun akta cerai di Pengadilan Agama Cilacap. Jadi biasanya itu informasi tabayun akta cerai itu diminta dari kantor urusan agama atau KUA setempat ke Pengadilan Agama Cilacap untuk memastikan apakah eh, akta cerai yang dibawa oleh calon pengantin di KUA itu asli atau tidak. Nah, untuk pelayanan dari tahun 2016 sampai saat ini itu bisa dicek melalui SIPP, tapi untuk pelayanan tahun 2016 ke bawah itu masih sulit di-track karena belum ada data digitalnya. Kemudian yang keempat yaitu belum optimal pelayanan informasi umum pada loket A meja pelayanan informasi di PTSP Pengadilan Agama Cilacap. Untuk pelayanan informasi umum seperti permohonan, syarat-syarat permohonan atau pengajuan gugatan itu biasanya masih masyarakat yang meminta informasi secara manual di meja informasi sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga membuat antrian semakin panjang, Bu. Jadi masih kurang efektif. Kemudian yang kelima yaitu belum optimalnya pelayanan duplikat akta cerai secara online di Pengadilan Agama Cilacap. Jadi untuk saat ini pelayanan duplikat akta cerai itu masih terbatas secara manual eh,
masyarakat datang langsung ke Pengadilan Agama Cilacap. Setelah itu baru dilakukan pelayanan. Akan tetapi apabila yang bersangkutan ini melakukan permohonan dalam waktu yang mendesak, terkadang dari petugas pelayanannya itu sendiri memfasilitasi untuk mengirimkan persyaratan atau dokumen-dokumen lainnya yang masih kurang ke WhatsApp pribadi dari petugas pelayanan tersebut. Nah, untuk saat ini sistem tersebut masih belum dilakukan secara efektif dan juga efisien. Kemudian dari isu-isu tersebut saya lakukan analisis dengan menggunakan teknik analisis APKL dan ditemukan 3 isu. Yang pertama yaitu belum optimalnya pelayanan duplikat akta cerai secara online di Pengadilan Agama Cilacap dengan skor 12. Kemudian untuk peringkat duanya yaitu belum optimalnya pelayanan produk pada meja 3 pelayanan produk karena keterbatasan data digital perkara di PTSP Pengadilan Agama Cilacap dengan total skornya yaitu 14. Kemudian peringkat ketiga yaitu belum optimalnya pelayanan informasi umum pada meja pelayanan informasi di PTS Pengadilan Agama Cilacap. Setelah itu saya melanjutkan dengan menganalisis menggunakan teknik USG yang kemudian ditemukan satu isu utama yaitu belum optimalnya pelayanan duplikat akta cerai online secara online di Pengadilan Agama Cilacap. Kemudian untuk analisis menggunakan diagram Fishbone, untuk faktornya ada 4 yaitu yang pertama dari MEN, yaitu belum adanya keterampilan dan pelatihan untuk melakukan pelayanan duplikat akta cerai secara online kepada petugas yang bertugas di loket B. Kemudian yang kedua dari metode, yaitu belum adanya metode untuk pelayanan duplikat akta cerai secara online, dan masyarakat masih harus datang secara langsung ke Pengadilan Agama Cilacap. Yang ketiga yaitu machine, yaitu belum adanya inovasi teknologi tersendiri untuk mewadahi proses pelayanan duplikat akta cerai secara online. Yang terakhir yaitu material, itu berupa belum lengkapnya persyaratan yang dilampirkan pemohon pada saat mengajukan permohonan duplikat akta cerai. Kemudian untuk matrik kegiatan yang sudah saya buat yaitu yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor. Tahapannya yang pertama melakukan konsultasi dengan atasan selaku mentor aktualisasi. Outputnya yaitu terlaksananya konsultasi dengan atasan selaku mentor aktualisasi. Yang kedua yaitu mengkonsultasikan teknis pelayanan duplikat akta cerai secara online. Outputnya yaitu terciptanya teknis pelayanan duplikat akta cerai secara online. Tahapan yang ketiga mencatat saran dan juga masukan. Outputnya yaitu saran dan juga masukan. Untuk kegiatan yang kedua yaitu menyediakan inovasi teknologi berupa Google Formulir untuk mewadahi proses pelayanan duplikat akta cerai secara online. Tahapannya yang pertama membuat daftar pertanyaan yang akan dimuat di Google Formulir. Untuk outputnya yaitu berupa daftar pertanyaan untuk Google Formulir. Tahapan yang kedua membuat Google Formulir dan outputnya adalah berupa Google Formulir yang siap untuk dikonsultasikan. Tahapan yang ketiga yaitu mengkonsultasikan Google Formulir yang telah dibuat kepada mentor. Outputnya yaitu saran dan masukan dari Google Formulir yang telah dibuat. Untuk kegiatan yang ketiga yaitu menyebarkan informasi pelayanan duplikat akta cerai secara online kepada masyarakat dengan media website Pengadilan Agama Cilacap. Untuk tahapannya yaitu yang pertama membuat desain poster online sebagai media penyebaran informasi. Outputnya yaitu terbentuknya desain poster online. Tahapan yang kedua yaitu bekerja sama dan berkoordinasi dengan bagian IT untuk memasang poster online pada web Pengadilan Agama Cilacap. Kemudian untuk outputnya terlaksananya kerjasama dan juga koordinasi dengan bagian IT. Untuk kegiatan yang keempat yaitu melakukan pengarahan mengenai proses pelayanan duplikat akta cerai secara online kepada petugas PP. Kemudian untuk tahapannya yang pertama menyiapkan bahan arahan mengenai teknis pelayanan duplikat akta cerai secara online. Untuk outputnya berupa bahan arahan mengenai teknis pelayanan duplikat akta cerai secara online. Yang tahapan kedua melakukan pengarahan kepada petugas produk. Untuk outputnya, petugas akan memahami arahan yang sudah saya berikan. Kegiatan yang kelima yaitu berupa implementasi pelayanan duplikat akta cerai secara online kepada masyarakat. Untuk tahapan pertamanya, melakukan konsultasi dengan mentor mengenai implementasi pelayanan duplikat akta cerai secara online kepada masyarakat. Outputnya yaitu terlaksananya konsultasi dengan mentor mengenai implementasi
Kemudian untuk tahapan keduanya melakukan monitoring dan juga evaluasi terhadap implementasi pelayanan duplikat akta cerai secara online kepada masyarakat. Untuk outputnya yaitu peserta melakukan monitoring sistem observasi dan mengevaluasi kekurangan serta menerapkan solusi dari permasalahan yang muncul. Untuk kegiatan keenam menyusun laporan rancangan aktualisasi. Tahapannya yang pertama mengumpulkan data hasil aktualisasi selama habituasi. Outputnya berupa terkumpulnya data-data aktualisasi. Untuk tahapan kedua yaitu membuat laporan sesuai dengan hasil aktualisasi dan untuk outputnya berupa laporan aktualisasi beserta data-data aktualisasi di dalamnya. Kemudian untuk jadwal kegiatannya yaitu untuk kegiatan pertama melakukan konsultasi dengan mentor dilakukan di minggu keempat bulan Oktober. Kemudian kegiatan kedua dilakukan pada minggu pertama bulan November, kegiatan ketiga dilakukan pada minggu kedua bulan November, kegiatan keempat dilakukan di minggu ketiga, disusul dengan kegiatan kelima dilakukan pada minggu ketiga dan juga setengah minggu keempat, dan yang terakhir melakukan menyusun laporan rancangan aktualisasi. Mungkin presentasi dari saya sekian, Ibu. Mohon saran dan masukannya. Ya, tetap di time schedule dulu ini ya. Tetap di time schedule-nya ini, ya baik. Berarti Mbak Winda ini membuat poster ya? Yang pertama membuat Google Formulir untuk menampung dari masyarakatnya, Bu. Yang kedua membuat desain poster online untuk memberitahu masyarakat bahwa ada layanan tersebut. Pertama membuat Google Form. Nah, Google Iya, Bu. Form ini diberikannya kapan? Pada saat implementasi, Bu. Jadi setelah dilakukan Maksudnya penyusunan ke masyarakatnya pada saat apa gitu? pada saat kegiatan implementasi pelayanan, Bu, di minggu ketiganya. Bukan time schedule-nya. Maksudnya kan gini, saya selaku masyarakat nih. Nah, itu kan Iya, nanti dikirimin Google Form. iya betul. Nah, itu pada saat apa? Maksudnya? Pada saat jadi untuk sosialisasinya kan melalui website, Bu. Jadi kalau misalkan nanti semisal masih kurang, kemungkinan akan saya tambahkan untuk apa penyebaran informasinya melalui media lain seperti Instagram, Bu. Jadi nanti masyarakat akan tahu bahwa ada layanan dari Instagram dan juga dari websitenya Pengadilan Agama, Bu. Jadi nanti setelah dilakukan penyebaran informasi, masyarakat bisa tahu nih dari rumah bahwasannya pelayanan duplikat akta cerai secara online itu ada dan dari masyarakatnya itu tidak perlu untuk datang ke pengadilan agama. Oh, jadi dengan mengisi Google Form, maka pelayanan itu bisa dilakukan. Salah satunya Iya, melalui Google Form gitu ya. iya betul. Dan semisal nanti masih ada masyarakat yang datang secara langsung dan juga persyaratan-persyaratan yang dibawa masih kurang, nanti bisa disusulkan melalui Google Form tersebut. Jadi nanti dari petugasnya bisa mengakses dari Google Formulirnya, Bu. Hmm. Jadi jadi yang dibuat itu posternya. Tadi kayaknya ada posternya ya. Iya, poster Yang online, Bu. dibuat itu Google Formnya dulu atau posternya. Nah, posternya itu berisi apa itu? Kalau untuk yang dibuat pertama itu Google Formulirnya, yang kedua itu poster online-nya, dan nanti di Pengadilan Agama itu di bagian headline-nya itu biasanya ada beberapa menu pilihan yang bisa langsung diklik. Nanti kalau misalkan poster online-nya itu diklik bisa langsung mengarah ke Google Formulirnya, Bu. Apa yang diklik tadi di posternya? Di poster headline di website Pengadilan Agama, Bu. Oh, jadi posternya digital ya? Iya, betul. Oh gitu, saya kira posternya yang datang bisa ngeliat posternya. Oh, tapi tetap dibuat dulu kan ya kalau posternya ya. Iya, betul, Bu. Mm-mm. Berarti intinya bahwa pelayanan ini masyarakat nggak perlu datang bisa. Apa Bisa, nanti Bu. pas saat pengambilan apa suratnya online juga? Kalau untuk opsi pengambilannya nanti di Google Formulirnya direncanakan ada dua opsi. Yang pertama dikirim,
Yang kedua itu bisa diambil sendiri langsung ke pengadilan agama Bu. Oke, oke. Kalau dikirim kan berarti dia berbiaya ya? Itu sudah Iya betul. di-handle sama kantor ya? Iya sudah Bu. Oh iya, iya. Nanti dikirimnya melalui virtual account dari akun kantor Bu. Baik, baik. Oke, tunggu, tunggu. Implementasi pelayanan duplikat akte cerai secara online. Berarti ini minggu. Oh, kalau implementasi pelayanannya berarti itu sudah actionnya ya? Iya betul Ibu. Nanti Oke, nah, sekalian dibarengi dengan monitoring dan juga evaluasi Bu. ya berarti kan pada saat itu semaksimal mungkin ya di waktu itu ya Mbak Winda itu bagaimana supaya bisa banyak sekali yang menggunakan ya, karena itu nanti akan dipertanggungjawabkan ya. Kalau misalkan hanya karena waktunya pendek itu berapa hari itu? 1, 2, 3, 4, 5 cuma 5 hari ya? Iya, silakan, Bu. Iya, bagaimana supaya maksimal dalam 5 hari itu banyak sekali pengguna ya yang bisa kita eh, kita foto ya, kita potret ya, berapa 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 banyak ya orang yang sudah menggunakan eh, apa Google Form itu berarti ya. Iya betul Bu. Baik, berarti datanya itu harus pas ya, jangan sampai nanti pada saat apa seminar akhir mungkin sehari cuma satu gitu. Sehari cuma targetnya berapa targetnya? Kalau untuk sementara ini karena pelayanan duplikat selama sebulan juga eh, tidak terlalu banyak, mungkin untuk saat ini sekitar 10 sampai 20 Bu. Oh, 10 sampai 20. Nah, nanti Mbak Winda itu apa memotret untuk hal yang saat ini ya, Oh keadaan iya, pada saat ini berapa. Jadi kelihatan kelihatan perbedaannya antara saat ini sama eh, saat yang kita inginkan. Itu iya ya. Bu. Jadi terlihat grafiknya tuh naik lah ibaratnya gitu loh. Iya Bu. Ya, baik, itu saja. Terima kasih kepada Mbak Winda, ya, yang telah memaparkan tugasnya. Ya, baik teman-teman semua. Oh iya, satu lagi tadi Mbak Winda, eh, apa ya tadi ya? Kok saya jadi lupa? Sebentar, sebentar. Ada diskusi dia kayak tadi dengan diskusi dengan mentor kayaknya deh. Apa siapa tadi ya? Oh, Renara tadi ya, Renara diskusi menjadi konsultasi itu. Udah saya sampaikan belum tadi? Renara. Gimana Ibu? Iya, kalau Mbak Winda, kayak bukan Mbak Winda ini yang saya ingat tadi. Mbak Renara tadi ada kata-kata diskusi dengan mentor gitu ya. Diskusinya Iya di Ibu. konsultasi ya. Oh iya siap Ibu. Iya, baik. Ya, itu aja. Terima kasih Mbak Renara, Mbak Winda ya sudah Ibu. memaparkan. Iya. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang harus dikonfirmasi dari teman-teman semua terkait penulisan ini? Ada nggak? Simple kan ya? Kira-kira gimana? Kira-kira kemungkinannya akan tercapai kan ya? Apa yang kita impikan gitu, apa yang kita inginkan, apa yang kita idam-idamkan ya terhadap apa yang kita tulis itu ya dalam 1 bulan itu ya. Mudah-mudahan akan sukses ya, akan lancar ya, sehingga nanti penguji ini kan melihat nih rencana-rencana kita nih ya, mimpi-mimpi kita nih terhadap instansi kita ya, nanti pada saat aktualisasi, kemudian seminar akhir ya, semuanya dapat terlaksana dengan baik gitu ya. Jadi apa yang kita janjikan ibaratnya ya, apa yang kita janjikan nih nanti akan tercapai nih, janji-janjinya terpenuhi pada saat seminar akhir. Ya, kita akan masuk ke seminar baru rancangan besok. Ya, baru rancangan nanti sebulan kita action ya, kemudian di seminar akhir nanti akan dipertanggungjawabkan. Ya, untuk tugas hari ini teman-teman semua menghimpun lagi bab 1 sampai bab 3. Kalau ada koreksi silakan dikoreksi, disesuaikan ya. Bab 1 sampai bab 3 dihimpun menjadi satu. Ada lampiran nggak di sana? Kira-kira ada lampiran-lampiran atau ada apa di formatnya?
Kalau ada dilampirkan ya, intinya bab 1 sampai bab 3 kemudian dihimpun menjadi satu. Perlu ada daftar isi nggak? Daftar apa namanya? Daftar pustaka nggak Pustaka. sih? Ada, Bu. Ada ya, oke. Contoh Pokoknya di hari ini semua apa dimasukkan ya, dilengkapi semuanya. Kemudian masukkan ke LMS-nya itu dan juga dilampirkan juga ke grup ya, PDF-nya ya. baik Bu. Masukkan ke grup, ya, ke grup kita, grup WA. Nah itu apa? Jadi kalau saya harus membukanya bisa langsung ya. Ya biasa ini ibu-ibu ribet nih saya. Baik, Bu. Jadi kalau buka-buka laptop dulu apa enaknya sih buka laptop ya, tapi kalau lagi saya suka apa lagi apa di jalan atau di apa gitu ya, nggak sulit juga. Ya itu ya, jadi lampirannya di sana. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman semua? Nggak ada ya? Ya, kalau misalkan kalau nanti sudah selesai, kalau sudah selesai boleh dirancang-rancang untuk membuat apa? Membuat PowerPoint ya, membuat bahan tayangnya untuk nanti dipresentasikan. Jadi nanti pada saat presentasi teman-teman semua bukan pakai ininya ya, bukan pakai format penulisannya di website sampai web 3, tapi langsung ke eh, PowerPoint ya, PowerPoint. Nanti apa sih seinovatif mungkin teman-teman membuatnya, secantik mungkin, yang eye-catching gitu ya. Nanti ada fotonya mungkin di halaman pertamanya teman-teman di situ. eh di halaman satunya itu ya, perkenalan pribadi. Oh iya, untuk hmm, boleh ditambahkan satu item di konsultasi dengan mentor, ditambahkan bareng aja kali ya, konsultasi dengan mentor dan coach gitu ya. Jadi sudah disetujui oleh mentor dan coach oleh saya gitu ya, sebagai walaupun nantinya actionnya adalah di mentor ya, tapi kan untuk struktur penulisan kemudian untuk konsultasi lainnya itu kan ada sedikit sedikitnya dengan coach juga ya. Jadi tetap khawatirnya nanti penguji kok ini nggak konsultasi sama mentor ya langsung ya gitu takutnya gitu ya. Saya juga udah ada untuk pengujinya, nama pengujinya Belum, Bu. belum ada ya. Kalau di tempat lain kayaknya udah ada, di kelompok lain. Cuma di kelompok kita belum ada nama nih siapa pengujinya. Kalau udah ada nama kan saya bisa, kalau saya kenal gitu ya bisa colek-colek gitu ya. Boleh, Bu. Mudah-mudahan pengujinya asik-asik aja ya. Itu ya, jadi bisa ditambahkan konsultasi dengan mentor dan coach. Nah, nanti untuk di aktualisasinya untuk konsultasi dengan coach itu nanti ini aja apa? Misalkan kita ada Zoom nih. Nah, itu di screenshot aja. Nanti kapan pada saat aktualisasi kita ngadain Zoom ya sekali dua kali ya untuk melihat apa? Keberlangsungan atau progres dari aktualisasi teman-teman semua. Nah, itu nanti bisa sebagai bahan ya, bahan konsultasi ya, bahan dokumentasi ya, bahan dokumentasi, bahan pertanggungjawaban untuk eh, konsultasi dengan coach. Kalau konsultasi dengan mentornya kan teman-teman ketemu kan ya dengan mentornya ya. Nah, itu nanti di foto ya sebagai pertanggungjawaban dokumentasi gitu ya. Apapun itu pokoknya dokumentasikan ya Baik, Bu. di foto gitu ya. Apapun yang dilakukan ya, perkara nanti mau dipakai mau enggak ya, gitu ya. Pokoknya foto-foto aja deh. Ya, nanti dipilah-pilah kira-kira ini yang perlu yang enggak ya bisa semakin memperkaya apa tulisan ya, laporan pertanggungjawaban kita. Ya, ada lagi teman-teman yang mau disampaikan nih?
Mungkin ada unek-uneknya lagi yang lain? Izin bertanya, Bu. Ya. Kalau untuk PPT-nya itu ada batasan berapa slide atau ketentuan lain atau enggak ya, Bu? Untuk apanya? Untuk batasan slide-nya. Banyaknya slide yang dalam satu PPT Oh, itu. slide-nya ya. Slide-nya juga jangan terlalu banyak. Yang inti-intinya saja itu ya, inti-intinya saja. Perkenalan dari kita siapa gitu ya. Kemudian apa? Kita dari mana nih? Asalnya nih, gitu ya. Itu intinya kita dari mana asalnya disampaikan ya. Berarti ada di bab berapa itu? Ada di bab 2 ya. Bab 2. Nah, kemudian langsung ke APKL, USG, Fishbone. Seperti yang kita presentasikan ini, berarti apalagi tadi tahapan ya, tahapan kegiatan sama metrik itu yang penting yang harus disampaikan. Ya, kalau yang lainnya sunah-sunah ya. Jadi apa tambahan-tambahan aja itu ya. Kemudian jangan lupa disampaikan tentang apa core issue ya, core issue yang kita jadikan, kita pilih itu, ya kita jelaskan itu kronologisnya, mengapa kita memilih itu. Ya saat ini itu begini, kemudian eh, yang kita inginkan adalah seperti ini gitu ya disampaikan. Ya, jadi itu intinya. Ya, jadi pengujinya langsung to the point gitu ya. Nanti kalau waktunya misalkan 40 menit, ya nggak usah terlalu lama gitu ya. Kalau misalkan jatahnya teman-teman 15 menit, udah saya cut aja 10 menit paling lama gitu ya. Jadi nggak usah terlalu bertele-tele gitu ya, langsung tek 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 to the point aja. Penguji biasanya pengennya juga kayak gitu, nggak usah lama-lama gitu ya. Jadi kalau waktunya satu orang 45 menit, 30 menit udah bisa selesai. Biasanya gitu ya. Oke, jadi masih boleh apa dibuat draftnya ya. Kita akan ketemu lagi di hari Senin ya? Apa Selasa ya? Iya, Bu. Senin atau Selasa? Senin. Hari Senin, kemudian Selasa nggak ada, Rabu langsung kita seminar ya? Rabu seminar. Rabu seminar. Oke, nanti kita akan ketemu lagi untuk menyiapkan segala sesuatunya ya. Yang belum-belum, yang PowerPoint-nya nanti bisa kita bisa kita lihat bersama-sama. Nanti akan mungkin saya coba cari-cari ya contohnya ya. Untuk PowerPoint-nya saya kirim ke grup, mudah-mudahan ketemu ya. Karena ya gitu, apa sih kalau dikirimnya ke LMS gitu ya, jadi saya nggak nge-save di sini, langsung saya buka langsung apa selesai. Nah, yang lalu-lalunya jadi udah nggak kebuka-buka lagi, tuh udah lupa lagi password-passwordnya. Baik, teman-teman semua, untuk sesi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sudah tidak ada lagi ya untuk yang mau eh, konfirmasi. Sepertinya semua sudah siap ya untuk menghimpun ya bab 1 sampai bab 3 dan juga beserta perintil-perintilannya, tuh ya. Ya, baik. Terima kasih teman-teman semua untuk sesi hari ini dan sukses untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah bagi yang muslim. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.